Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LP3 UIN Antasari Banjarmasin. Nomor induk mahasiswa PPG 250 40 11 31 272. Adapun nomor peserta 63 72 14 000 283. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 11 5 SMA Negeri 2 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat PBL, dan rekaman ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober hari Kamis 2025 pukul 8 pagi sampai selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Ulun ucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sekarang salah satu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian hari ini, yaitu di antaranya adalah nikmat kesehatan. Ya, kenapa? Karena dengan nikmat kesehatan kita bisa berada di kelas ini. Dengan nikmat kesehatan kita bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu, maka Bapak akan mengabsen kalian. Ya, semuanya hadir hari ini? Tidak. Ada berapa orang yang tidak masuk? 3 orang. Yang pertama siapa? Ahmad Azri. Ada infonya kenapa Azri tidak masuk? Sakit. Yang kedua siapa yang tidak masuk? Abdi. Kenapa Abdi tidak masuk? Yang ketiga? Reva kenapa tidak masuk? Dan nikmat kesehatan itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang siswi yang baik, ya, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mari sama-sama kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Nah, kemudian di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang menghindari perkelahian antar pelajar, menjauhi minuman keras dan narkoba. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, pernahkah kalian melihat secara langsung atau pernahkah kalian mengalami langsung yang disebut dengan perkelahian antar pelajar atau tawuran? Ada yang pernah mengalami atau pernah melihat secara langsung? Pernah. Gimana rasanya melihat perkelahian? Malu Pak, karena orang sekolah. Oke, malu. Kenapa? Karena ketika dia berkelahi masih dalam keadaan berpakaian pelajar, sehingga mencoreng nama baik sekolah. Nah, jadi harapannya pada pertemuan kali ini, ya, kalian mampu, yang pertama, mampu menjelaskan apa itu perkelahian antar pelajar. Ya, kemudian bagaimana sudut pandang hukum Islam tentang perkelahian. Yang pertama.
Kedua, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami ya, yaitu kalian mengidentifikasi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11 tentang larangan perkelahian antar pelajar. Ketiga, kalian mencari tahu, mampu mencari tahu apa sih ya sebab utama dari timbulnya perkelahian antar pelajar. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah di lingkungan sekolah dengan perdamaian tanpa kekerasan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan membagikan satu link video yang akan Bapak bagi lewat grup kelas kalian. Jadi silakan dibuka HP-nya, silakan ditonton videonya, kemudian Bapak minta nanti perwakilan dari siswa dan siswi memberikan satu kalimat atau satu kata setelah melihat video itu, apa yang kalian rasakan, apa kesan setelah kalian melihat video yang telah Bapak bagikan. Oke, sudah ditonton semuanya? Sudah ya? Oke, sekarang kita masuk kepada strategi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang nantinya kalian semua akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Bapak minta satu kelompok 4 orang. Ya, sebagaimana kelompok itu sudah kita bagi terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, pada RKPD di kegiatan pertama ini ya, kalian Bapak minta untuk mengidentifikasi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Ya, kalian pelajari tentang tafsir itu Al-Quran, kemudian kandungannya apa saja sih ya perintah-perintah yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 11, dan apa saja larangan yang terdapat di dalam Quran tersebut ya. Kemudian ditambah kalian cari ya hadis-hadis terkait tentang larangan perkelahian. Sekarang silakan kalian ya mentafsirkan Quran surat tersebut lewat berbagai macam media ya, baik itu Google atau buku dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian diskusikan apa saja sih perintah atau larangan yang terkandung di dalamnya ayat tersebut, dan kemudian kalian diskusikan tentang nilai ukhuwah Islamiyah. Silakan, ada kelompok berapa? Kelompok yang mana yang mau maju? Oke, kelompok yang maju ya, perkenalkan diri ya dengan suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi mengenai makna dari surah Al-Hujurat ayat 10 beserta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Asmaida Busina. Perkenalkan, nama saya Kailul Zifatul Jannah. Saya 9 saya. Kami dari kelompok 4. Kelompok Al-Latif. Al-Latif. Ya, silakan kelompok Al-Latif. Apa pesan utama dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11 tadi? Jadi pertama yaitu apa pesan utama dari ayat dan hadis di atas? Jawaban kami adalah untuk menjaga persaudaraan dan tidak saling menghina. Itu jawaban kami untuk nomor 1. Kemudian Yang kedua, karena menimbulkan masyarakat. Karena menimbulkan masyarakat di mana Pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya seorang pelajar bersikap jika terjadi konflik di sekolah? Jawaban kami yaitu menyelesaikan
dengan damai dan saling memaafkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Latif. Terima kasih kelompok 4 yaitu Al-Latif. Silahkan ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri peluang. Sekarang kita masuk kepada kegiatan yang kedua. Apa itu kegiatan kedua? Di LKPD sudah Bapak bagi dan silahkan kalian berdiskusi kembali tentang pertanyaan yang sudah Bapak bagi di LKPD. Untuk kegiatan yang kedua waktunya telah selesai. Ya, sekarang Bapak minta untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ya, terkait dengan kegiatan 2 yaitu kalian mencari apa penyebab utama terjadinya perkelahian, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan serta bagaimana solusi memecahkan permasalahan di antara pelajar secara Islami. Ini ya disebutkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rehana Zema. Nama saya Nadina Riani. Nama saya Lika Dewi. Berdirinya kami di sini adalah untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis kasus yang diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebabnya. Yaitu penyebabnya adalah karena saling mengejek di media sosial. Lalu satu sama lainnya ada ingin merasa saling membalas dendam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampaknya. Dampak yang dialami setelah kejadian itu, nama sekolah akan tergoreng, keluarga akan kecewa, serta dia akan mengalami luka-luka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusinya agar menangani masalah, kemudian meminta maaf dan saling memaafkan, lalu melaporkan ke guru agar Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kami menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah jelas bahwasanya ada 3 ya. Pertama, penyebab utama perkelahian itu bisa disebabkan oleh karena perkataan atau lisan yang tidak dijaga. Ya, baik itu lisan secara langsung ataupun dengan tulisan di media sosial. Ini salah satu penyebab utama sering terjadinya perkelahian antar pelajar. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari perkelahian sudah jelas. Kita sendiri sering melihat ketika perkelahian itu banyak menjadikan korban. Bahkan ada yang korban badannya luka-luka, bahkan ada juga yang sempat meninggal dunia. Ya, yang terakhir yaitu solusinya. Sebagai pelajar tentunya kalau kita kalian menjumpai permasalahan dengan sesama pelajar, alangkah lebih baiknya kalian meminta bantuan kepada guru yang bersangkutan yang berwenang, khususnya wali kelas, guru BK dan guru-guru yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan yang ketiga. Ya. Kegiatan yang ketiga di LKPD sudah Bapak bagi juga. Kalian diminta untuk membuat mini poster, ya. Bikin poster kecil, kemudian tulis di situ pesan-kesannya tentang pelajar berakhlak, tolak tawuran. Apa tadi pesan-pesannya? Belajar berakhlak dan tolak tawuran. Ayo silakan kelompok 7 langsung maju untuk mempresentasikan tugas di kegiatan 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Sebelumnya jika kami mengalami terlebih dahulu dengan ayat yang saya
berapa Ramadan? Baik, jadi ini adalah poster yang telah kami gambar. Maaf kalau salah. Jadi di sini kami menggambar senjata tajam berupa celurit dan pisau serta pergumulan darah yang artinya telah terjadi tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian. Dan dengan judul Belajar Berakhlak Tolak Tawuran yang juga memuat hadis bagaimana? Siapa yang berperang karena fanatik atau motivasi ke kelompok atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok itu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian ya yang telah menyelesaikan. Ada 3 kegiatan sudah terselesaikan dengan baik ya. Adapun untuk posternya bisa kalian upload nanti di media sosial masing-masing dengan niatan untuk kita sama-sama menyebarkan anti tawuran, anti perkelahian sesama pelajar. Itu ya, supaya posternya bisa lebih bermanfaat untuk orang yang membaca. Anak-anakku sekalian masih semangat? Masih semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semangat. Sudah beberapa kegiatan kita lalui bersama dengan secara berkelompok ya. Pertama, kita semua mengidentifikasi hukum Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11 tentang larangan perkelahian antar pelajar dan atau tawuran ya. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi memberikan jawaban tentang apa saja penyebab utama perkelahian, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan, dan solusi apa yang terbaik yang harus kita tampilkan ketika menyelesaikan permasalahan di antara kalangan pelajar. Ya, kemudian di kegiatan 3 kalian juga sudah melewati tentang pembuatan poster yang mengandung pesan-pesan mulia anti perkelahian dan tolak pelajar. Ya, dengan judulnya tadi apa? Belajar berakhlak, tolak tawuran. Di antara siswa atau siswi, apa saja pesan-pesan yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Oke, Diki. Apa Diki? Refleksinya Diki? Ya. Kalau ternyata Diki ditanyakan orang, ya, pertanyaannya, kalau Diki melihat ada temannya diajak untuk bertawuran, berkelahi, tanggapan Diki kira-kira seperti apa? Saya akan menolak dan lain batas. Saya akan mengingatkan mau berkelahi di dosa, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Diki. Sebagaimana kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya setiap orang beriman itu adalah saudara. Ketika si Rizky mendengar temannya diajak untuk bertawuran, Rizky punya kewajiban untuk apa? Mengingatkan saudaranya bahwa yang namanya perkelahian atau tawuran adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan ya termasuk perbuatan dosa menurut agama Islam. Ada ya? Silakan, siapa namanya? Madinah, silakan Madinah. Oke, jadi kalau ternyata ya terjadi satu permasalahan antar pelajar, Madinah langsung melapor guru, minta bantuan, minta carikan solusi terbaik gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk si. Ya, demikian setelah beberapa kegiatan kita lalui bersama dengan baik dan dengan penuh semangat. Bapak lihat antusias kalian mengikuti pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini, dan apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua, sehingga dapatlah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Bapak akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.